secara resmi diterima oleh PBB sebagai Universal Declaration of Human Rights yang memuat 30 pasal hak-hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial yang fundamental yang harus dinikmati oleh manusia di dunia ini. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 Piagam PBB yang menegaskan mengenai salah satu tujuan PBB, yaitu untuk mencapai kerjasama internasional dalam mewujudkan dan mendorong penghargaan atas HAM dan kemerdekaan yang mendasar bagi semua orang tanpa membedakan suku, jenis kelamin, agama, bahasa, dan budaya. Selanjutnya, macam-macam HAM. Secara garis besar, HAM digolongkan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah hak asasi personal atau pribadi. Nah, contoh dari hak ini adalah hak kebebasan dalam memeluk agama dan hak kebebasan dalam mengembangkan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik. Contohnya seperti hak memilih dan hak dipilih. Yang ketiga, hak asasi hukum. Contohnya hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Contohnya hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli. Yang kelima, hak asasi peradilan. Contohnya hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang keenam, hak sosial budaya. Contohnya hak dalam mendapatkan jaminan sosial dan hak dalam mengembangkan budaya. Materi selanjutnya adalah pelanggaran HAM. Teman-teman pasti sering sekali melihat berita di TV mengenai pelanggaran HAM. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM itu? Pelanggaran HAM adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, secara hukum menghalangi, membatasi, ataupun mencabut hak orang lain. Pelanggaran HAM dikelompokkan menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi 1. Kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan menghancurkan atau memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, kelompok agama, dan kelompok etnik dengan cara yang pertama membunuh anggota kelompok, yang kedua mengakibatkan penderitaan mental ataupun fisik yang berat pada anggota kelompok. Contoh kejahatan genosida yaitu pembantaian etnis Tionghoa oleh VOC di Indonesia tahun 1740 dan pembantaian Muslim Rohingya oleh Myanmar dari tahun 2016 sampai 2017. Yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Kejahatan kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan serangan meluas dan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Kejahatan kemanusiaan dapat berupa pembunuhan,
kejahatan kemanusiaan antara lain peristiwa G30 SPKI pada tahun 1947. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa pembunuhan 7 orang pahlawan revolusi yang disusul dengan pembunuhan 500.000 orang yang dituduh PKI. Selanjutnya, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 dan gugurnya 4 orang pahlawan reformasi. Yang kedua, pelanggaran HAM ringan. Bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari dua bentuk pelanggaran HAM berat yang telah kita bahas tadi. Contohnya seperti pencurian, penghinaan, dan pengancaman. Materi yang selanjutnya adalah pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan yang dikhususkan bagi pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM memberikan kewenangan antara lain: yang pertama, pengadilan HAM bertugas dan berwenang memutus dan memeriksa perkara pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua, pengadilan HAM juga berwenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Yang ketiga, pengadilan HAM tidak berwenang dalam memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Yang keempat, pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran HAM meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan adalah hukuman pidana mati, hukuman pidana seumur hidup, dan hukuman penjara antara 10 sampai 25 tahun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga